Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semoga kita selalu sehat selalu ya. Baik, di sini Bapak ingin lihat dulu absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ija. Coba Bapak absen dulu ya. Abdillah Muhriz Sanjaya, Hadir. Agnia Faidazmi, Alia Triabriani, Hadir. Anindiara Tania, Hadir. Arya Damaid, Aura Humayron Nurul, Hadir. Cheryl Ayunia Rahman, Hadir. Ejar Muhammad Nur, Hadir. Gautia Marsha M, Hadir. terus Isam Al-Zakasya, Hadir. Kansa Kanuna, Hadir. ada. Terus Muhammad Yakin Ramdhani, Hadir. Mahran Rizki Pramesti, Hadir. Muhammad Ijam Mahendra, sakit ya. Muhammad Akil Al-Farizi, Hadir. Muhammad Zaki Albar, Hadir. Raden Rapsyamjani, Hadir. Rizki Parulian, Hadir. Sherin Uwaida, Hadir. sama Siti Sibgotullah. Hadir. Berarti yang tidak hadir siapa? Raden, sama Zaki. Semoga kita doakan semua kepada yang tiga itu diberi kesehatan, selamat penyakitnya, dan juga bisa berkumpul kembali dengan kita untuk mengikuti pola pembelajaran. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Ada yang tahu pembelajaran ini tentang apa? Tidak. Hari ini pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan. Udah belajar ya? Udah belajar sebelumnya. Di sini kita akan belajar kembali dan akan memperdalam kembali materi mengenai perkembangbiakan hewan. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin mengetes konsentrasi kalian. Apakah kalian siap untuk belajar atau tidak? Siap. Coba katakan semua. Kata kuncinya, lakukan apa yang Bapak ucapkan. Udah ya. Lakukan apa yang Bapak ucapkan. Pegang mata, pegang telinga, pegang mulut, hidung, bisa. Masa hidung sini, Terus kepala, tangan, kaki. Oke, tepuk tangan buat semua. Berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Baik. Nah, di sini Bapak akan memaparkan apa? Tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, hewan. Yang pertama, baca nggak? Kebaca. Yang pertama, mampu menjelaskan definisi tentang perkembangbiakan hewan. Nanti Bapak akan menayangkan PowerPoint mengenai definisi, ciri-ciri, karakteristik, dan juga contohnya. Ya, jadi ketika kalian sudah belajar tentang ini, kalian mampu menjelaskan, oh ternyata definisi dari berkembangbiak itu ini, oh prosesnya seperti ini, ciri-ciri yang lainnya. Paham ya? Paham. Yang kedua,
ciri-ciri. Maksudnya ciri ini kan hewan tuh terbagi dari 3 ya permoyaknya. Ada apa aja? 1, Ovipa. 2, Vivipa. yang ketiga. Ovipa. Di dalam ketiga tersebut ada karakteristik dan juga ciri. Nah, dalam pembelajaran ini kalian mampu menjelaskan atau mengetahui karakteristik dan juga ciri-ciri ovipar seperti apa, vivipar seperti apa, dan juga ovipar seperti Apa? apa. Yang ketiga, nah, yang ketiga dan terakhir, siswa mampu menuliskan hasil kerja kelompok mengenai materi yang telah disampaikan. Seperti apa tadi? Tentang apa? Materi Perkembangbiakan hewan. perkembangbiakan hewan ya. Jadi kalian tuh setelah belajar hari ini ada bekal. Yang pertama mampu menjelaskan definisi, membedakan karakteristik ciri-ciri, dan juga menuliskan hasil kerja kelompok mengenai Materi. Oke, di sini ada. Oke, bahasa gak atau harus dulu ya? Siapkan buku catatan, tuliskan apa yang harus ditulis, yang penting-pentingnya saja. Baik, sudah. Perhatikan ya, jangan yang ngobrol.
yang bisa tangkap tentang video ini? Oh Pak, videonya tentang ini. Oh, apa ini? Jawab sedikit. Tentang cara perkembangbiakan hewan dan ciri-ciri. Tepuk tangan harus dulu. Satu lagi, yang bisa jelaskan? Jangan mau. Lihat. Siapa? Mahran? Membekan? Yuk. Apa yang dijelaskan tadi di dalam video tersebut? Tentang apa? Ya. Terus? Nah, oke. Tepuk tangan buat Mahran. Oke. Di sini Bapak akan jelaskan kembali jika mengenai materi tadi. Jadi judulnya tentang pengertian perkembangbiakan. Nah, berkembang biak merupakan proses terjadinya pembuahan anak pada makhluk hidup. Jadi berkembang biak adalah proses pembuahan yang dimana di dalam proses tersebut akan berkembang disebut sebagai berkembang biak. Nah, tujuan dari berkembang biak yaitu untuk melestarikan keturunan para generasi. Ya, jadi tujuan untuk berkembang biak itu adalah apa? Meneruskan generasi. Kalian dilahirkan itu sebagai generasi dari orang tua. Nanti kalau kalian udah besar dan nikah, nanti punya anak, akan melahirkan generasi baru untuk penerus kalian. Itu dari berkembang biak. Selanjutnya, berkembang biak terbagi menjadi dua. Ada secara kawin atau vegetatif dan juga tidak kawin secara vegetatif. Nah, materi ini kita akan lebih memfokuskan secara perkembangbiakan secara kawin atau vegetatif. Ya, kalau untuk vegetatif ini tidak kawin itu contohnya kayak tumbuhan, ya, tumbuhan itu vegetatif. Kalau hewan itu generatif. Nah, perkembangan generatif. Perkembangan secara kawin atau generatif diawali dengan cara pembuahan. Nah, sebelum adanya perkembangbiakan itu ada yang namanya pembuahan. Tidak akan menghasilkan perkembangbiakan, menghasilkan anak kalau tidak ada pembuahan. Nah, pembuahan ini terjadi ketika sel betina atau ovum bertemu dengan sel jantan atau sperma menjadi satu. Jadi kayak ini misalkan sel telur. Ini sel telur. Ketika ada pembuahan sel telur, di sini sel apa? Sperma. Nah, pertemuan inilah yang disebut sebagai pembuahan. Pertemuan sel telur dan juga sel sperma. Nah, ketika sudah bertemu akan menghasilkan apa? Masalah apa? Zigot. Ketika bertemu di sini ada proses pembentukan yang nanti akan menjadi zigot. Oke. Apa sudah beres zigot? Udah jadi zigot aja. Udah sama belum? Belum ya. Ketika sudah pertemuan tersebut ada proses jadi zigot. Nah, dari zigot tersebut diolah kembali atau ada proses kembali yang nanti akan menghasilkan apa? Embrio atau janin. Nah, embrio inilah atau janin yang akan menjadi generasi baru atau jadi anak, gitu ya. Tahu ya prosesnya? Pertemuan sel telur dan sperma ada proses ketika sudah bertemu akan menghasilkan zigot. Dari zigot tersebut diolah kembali nanti akan menjadi janin. Sudah jadi embrio maka akan menghasilkan atau keturunan. Paham sampai sini? Paham. Harus tahu ya. Misalkan, kenapa Pak bisa berbentuk zigot? Kenapa juga ayah zigot gitu? Kenapa sob? Karena sel telur dan sel sperma. Nah, begitu. Bapak kenapa bisa ada anak dan keturunan? Karena ada proses dari zigot untuk jadi Embrio. Yang dimana
bagaimana embrio tersebut akan jadi anak dan keturunan. Oke, next. Bentar ya, tersebut. Boleh dicatat? Oke. Pembuahan hewan terbagi dua berdasarkan caranya. Yang pertama ada pembuahan di luar tubuh atau fertilisasi eksternal, dan juga pembuahan di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Cara membedakannya, kalau di luar X, ya, nih, cara membedakannya. Kalau misalkan di luar, berarti patokannya X. Kalau di dalam, berarti patokannya in. Ya, baik. Kita bahas yang pertama, pembuahan di luar tubuh atau fertilisasi eksternal. Yaitu pembuahan ini terjadi karena penggabungan sel telur dan ovum dan sperma di luar tubuh induknya. Contohnya seperti ikan dan kata. Nah, biasanya pembuahan di luar tubuh ini untuk hewan yang ovipar atau bertelur. Jadi si induk ketika sudah pembuahan, sudah kawin, nah si pertemuan sel si sel telur dan juga si sperma tersebut disimpan di cangkang atau bisa disebut sebagai telur. Nah, makanya ikan dan kata itu termasuk dalam pembuahan di luar tubuh. Si induk melahirkan, nah dilahirkan keluarlah telur. Dalam telur tersebut ditumbuh kembali akan menjadi anak. Gitu ya. Itu contoh dari pembuahan di luar tubuh. Yang kedua, pembuahan di dalam tubuh atau fertilisasi internal, yaitu pembuahan dari penggabungan ovum dan sperma di dalam tubuh induknya. Kalau ini mah dipisah, ya, dipisah. Si induk udah melahirkan dari telur, dikeluarkan telurnya, disimpan sampai menetas. Kalau ini dari dalam di rahim induknya sampai keluar jadi anak langsung, gitu. Ya, bedanya. Kalau ini mah disimpan dulu, kalau ini mah langsung di rahim, ketika dikeluarkan langsung jadi anak. Kalau ini mah ditunggu dulu langsung jadi anak. Bisa ya bedakan? Bisa? Oke, lanjut. Di sini ada perkembangbiakan hewan secara kawin atau generatif terbagi menjadi 3. Ada ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Kita jelaskan. Ya. Nah, yang pertama ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Nah, jangan sampai terbalik ovipar sama vivipar. Misalkan Bapak nanya, vivipar itu berkembang biak dengan cara apa? Bertelur, Pak. Nah, itu salah ya. Nah, Bapak kasih tips bagaimana cara membedakannya. Nah, kan ovipar itu bertelur ya? Bertelur. Nah, patokannya kayak gini aja. Ovipar, ini awalnya O, berarti bentuknya kayak telur. Ya, berarti misalkan ovipar, oh awalnya O kayak telur, oh berarti bertelur. Itu aja. Kalau udah bisa menjelaskan ini, pasti vivipar sama ovipar juga bisa otomatis bakal tahu. Gitu. Ya, ingat. Kalau awalnya O berarti bertelur. Pemberian nutrisinya dengan kuning telur. Nah, agar si anak tersebut cepat tumbuhnya, maka di dalam tersebut ada atau kuning telur. Kuning telur ya. Biasanya di tersebut ada kuning telur. Atau bisa dibilang sebagai ini. Nah, yuk tuh kuning telur. Apa fungsi dari kuning telur tersebut? Kenapa harus ada kuning tersebut? Itu sebagai nutrisi, sebagai makanan cadangan untuk si embrio tersebut agar menjadi anak, gitu ya. Karena si induk tidak bisa memberikan secara langsung karena udah ada cangkangnya. Makanya si induk menyimpan cadangannya di dalam telur dengan apa? Ini kuning atau yolk, gitu ya. Yang kedua, vivipar adalah merupakan perkembangbiakan hewan secara melahirkan. Kalau gambar telur berarti ini melahirkan. Pemberian nutrisinya langsung dari induknya. Nah, kalau vivipar itu biasanya hewan yang menyusui, misalnya kayak sapi. Jadi untuk pemberian nutrisinya itu ketika si janin si embrio sudah di perut, di induknya, di rahimnya. Nah, cara memberikan nutrisinya itu si induk makan.
Nah, si makan tersebut disaring kembali masuk ke apa yang nama panjang itu yang di perut tuh? Bukan usus. Bukan. Apa? Tali apa namanya? Nah, nanti masuk ke pusar gitu ya. Jadi si pusar tersebut akan sebagai tempat atau tempat pengaliran nutrisi dari induk ke anaknya. Itu bedanya. Yang terakhir, ovovivipar. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara mengembangbiakan telur di dalam tubuhnya. Nah, kalau ovipar ini perpaduan antara ovipar dan juga vivipar. Jadi si ovovivipar ini di dalam rahim itu ada telurnya. Ada telurnya, si telur tersebut menetas, langsung jadi telur anak. Nah, untuk cara nutrisinya, bagaimana pakan ini bertelur di dalam perut? Bagaimana masih nutrisinya? Nah, untuk pemberian nutrisi dari ovipar ini sama seperti ovipar. Di dalam tersebut ada kuning telur, cadangan makanan, gitu ya, disimpan. Paham ya? Bisa bedakan? Bisa. Oke, yang sampai kembali. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dan contohnya. Yang pertama, ovipar. Ciri-ciri yang pertama, janin tumbuh relatif cepat. Biasanya hewan yang ovipar atau batul itu telurnya itu cepat menetas. Biasanya ya relatif cepat dibandingkan dengan yang melahirkan. Bisa dibilang lah kalau misalkan yang bertelur menetas itu 4 atau sampai 5 bulan. Kalau ovipar yang bertelur. Kalau ovipar itu bisa sampai 9 bulan atau 8 bulanan. Gitu ya. Nah, tumbuhnya atau relatif lebih cepat ovipar. Yang kedua, tidak mempunyai daun telinga. Maksud dari daun telinga ini hewan yang tidak mempunyai telinga. Pernah lihat ikan bertelinga? Enggak ya. Terus ayam bertelinga? Enggak. Ini katak juga enggak. Ya. Jadi cara membedakannya, ovipar dan vivipar ini gampang. Lihat hewan, misalkan ada cicak nih. Cicak ovipar atau vivipar ya? Lihat, ada telinganya enggak? Ada ovipar. Gitu. Terus lihat kambing. Oh, kambing ini ovipar apa sih ya? Lihat, ada telinganya enggak? Ada, oh nanti di vivipar. Gitu. Ya, cara membedakannya. Yang ketiga, tidak mempunyai kelenjar susu. Nah, pernah lihat ayam menyusui? Enggak ya, apalagi ikan, ya, dan juga katak. Nah, si ayam itu kan ketika sudah bertelur, udah menetas telur tersebut, apakah si ayam menyusui atau misalkan belajar jalan dulu? Enggak kan? Nah, jadi si anak ayam tersebut langsung mencari makan sendiri. Ya, begitu juga ikan. Ketika ikan menetas, sudah si telur tersebut sudah menetas jadi ikan kecil, apakah si ikan kecil itu belajar berenang? Pernah lihat ikan belajar berenang? Enggak ya, kecil juga langsung berenang, udah cari makan sendiri. Nah itu contoh dari ovipar. Yang ketiga juga katak. Nah, tumbuhan katak ini lebih lama. Maksudnya prosesnya banyak. Awalnya katak dari apa? Berudu, ya berudu. Atau bahasa Sunda itu buyur lah, ya buyur. Dan si berudu tersebut prosesnya misalkan 1 minggu tumbuhlah ekor. Ya, 1 minggu lagi tumbuh tangan, 1 minggu lagi tumbuh kaki, udah 2 minggu baru terbentuklah seperti katak dewasa, tapi berurutan kecil, gitu. Ini proses dari katak, ya. Beda kalau ikan kan telur menetas jadi ikan, ayam menetas jadi ayam kecil. Kalau katak tuh beda, bertahap. Kalau katak tuh dari ekor, kaki, tangan, kemudian dari berbentuk katak dewasa. Yang keempat, tidak menyusui anaknya, jelas ya. Ayam tidak menyusui, jadi si ayam itu ketika anaknya langsung mencari makan sendiri. Ikan juga sama, katak juga sama. Yang kelima, janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. Nah, dijelaskan ya, ovipar itu cadangan makanan dari untuk anak tersebut agar berkembang biak lebih cepat, yaitu adanya apa? Kuning telur atau apa? Atau kuning telur atau yolk itu sebagai nutrisi atau suplai makanan agar lebih cepat pertumbuhannya. Oke, ovipar paham? Saya tentang ovipar. Yang pertama, janin tumbuh di dalam rahim induk betina atau masa kehamilan. Nah, si janin atau si embrio tersebut tumbuh di dalam rahim. Kan kalau ovipar itu kan dikeluarin, tunggu aja buat si anak keluar sendiri.
sinar mata sendiri. Kalau OP Par ini ditungguin dari kecil sampai waktu cukup untuk ngeluarin anaknya. Ya, bedanya kalau ini mah dipisah dikeluarin, kalau ini mah di dalam rahimnya. Yang kedua, jangan memperoleh makanan dari induknya dengan perantara tali pusat atau plasenta. Nah, ini yang Bapak maksud tadi. Yang tali pusat itulah. Ya, cara masuk nutrisi dari orang tua atau induknya ke anaknya itu dengan melalui perantaran tali pusat atau plasenta. Yang ketiga, pertumbuhan janin relatif lambat. Nah, ini kebalikannya. Kalau OP Par ini cepat, kalau OP Par ini lambat. Yang keempat, mempunyai daun telinga. Nah, sudah jelas ya. Kalau OP Par itu yang mempunyai telinga. Misalnya contoh kayak gajah, bertelinga ya besar, berarti itu OP Par. Kucing juga kan bertelinga. Juga monyet itu melahirkan. Selanjutnya, induk betina menyusui anaknya, jelas gitu ya. Kalau ini mau pakai nutrisi, kalau ini mah menyusui. Ya. Selanjutnya ada ovovivipar. Ovovivipar ini yang pertama pembuahan membentuk telur. Nah, pembuahannya itu dari tadi kan seperti ini aja, dari zigot, udah jadi zigot jadi apa? Jadi embrio. Nah, si embrio tersebut berbentuk telur, tapi posisinya bukan di luar, tapi di dalam tubuh atau di dalam rahim. Itu ya, itu cirinya. Yang kedua, menyimpan cadangan makanan pada telur. Nah, sama ya kayak OP Par, cadangan makanannya itu dalam kuning telur ya, di dalam telur. Yang ketiga, embrio tumbuh dalam telur dengan sempurna. Jadi si embrio tersebut ketika sudah tumbuh dalam telur jadi di dalam telur itu sudah sempurna berbentuk hewannya. Jadi ketika dikeluarkan menjadi anak seperti pipi Par ini. Keluar rahimnya menjadi anak. Itu ini juga sama. Jadi posisinya itu kan kalau OP Par itu dalam telur itu belum terbentuk ya harusnya. Kalau ini mah sudah nutrisi sama OP Par, tapi terbentuknya sama kayak ini. Gitu. Beda sama pipi Par. Yang ketiga, yang keempat, pertumbuhan embrio relatif cepat. Nah, ini cepat sama kayak OP Par. Pembentukan pembuahannya ya, perkembangannya sama kayak OP Par. Yang kelima, dapat menghasilkan telur yang menetas di dalam tubuh induknya. Nah, cara melahirkannya tuh yang OP Par ini tidak langsung jadi anak keluarin. Jadi si OP Par ini telurnya di dalam, butuh waktu lama, pecah sendiri telurnya tersebut. Udah pecah, baru dikeluarin jadi anak gitu. Jadi pemecahannya telurnya tuh bukan di luar kayak OP Par, tapi di dalam rahimnya. Oke, sekian materi tentang ini. Sekarang Bapak minta udah bagi kelompok ya? Sudah. Itu di situ kan ada nama kelompoknya, ada 2 apa 3 ya? Lihat. 2 apa 3? 2 ya? 2 apa? Hah? Di sini 3? Coba dulu. Nah, kalau misalkan nggak cukup dibawa aja ya tambahinnya. Lihat, jangan dulu nulis. Lihat. Di sini kan cara hewan berkembang biak ada 1 dan 2. Ini tahu nggak apa jawabannya? Guys. Yang pertama. Nah, generatif sama. Kalian isi yang generatif aja. Yang vegetatif gak usah, ini kosongin aja. Ya. Ya, selamat mengerjakan. Berdiskusi, jangan sampai ada yang nulis 1, yang lain ngobrol atau yang ngeliatin doang. Kalau bisa giliran. Ya. Setelah beres nanti Bapak dipresentasikan semuanya tentang hasil kerja kelompok.
Kalau nggak cukup, namanya di bawahnya. Nah. Ini kasih tulis ya kelompok berapa di ini ya di bentar. Nah, di sini aja lihat. Tulis penulisan kelompoknya tuh di sini aja. Kelompok 1. Ya. Giliran ya, tulisnya giliran. Jangan satu orang doang. Nah, lihat. Belum kelompoknya lihat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Berarti ambil kelompok 3. Jangan lihat buku. Oke, buku yang tuh. Buku tulis. Buku tulisnya tuh. Yo. Apa yang kalian ingat? Apa yang kalian pahami? Kalau paham pasti ingat. Ya. Nanti untuk persentase kelompoknya Bapak akan acak tidak berurutan ya. Bisa saja kelompok 4 dari yang pertama. Ya. Siap, beres, harus beres. Harus ke depan. Lupa tunjuk depan. Yuk. Bapak kasih waktu 10 menit. Contoh hewannya jangan sama dengan yang Bapak tadi tampilin di depan. Cari yang lain. Contoh hewannya ya. Apa? Ya udah berarti tambahin lagi, lebih banyak lagi. Ya itu terserah kalian aja, kalau kalian
Manfaatnya, mana lihat? Manfaat perkembangbiakan itu apa? Manfaatnya? Hah? Yang pertama? Apa? Apa sih? Apa tadi sih? Enggak, sekarang apa? Itu apa? Contoh hewannya harus jangan beda, jangan beda, yang sama. Yo. Hewan banyak loh, yang di darat juga banyak, contohnya yang ada di lingkungan kalian apa? Hah? Aku udah coba contohin. Kenapa tidak contohin? Yang dia lagi yang lain nih. Apa? Oh enggak. Nah ya. Pakai pensil aja ya. Hah? Ini enggak. Kamu ada nggak pernah lihat burung berteriak? Burung berteriak apa enggak? Burung. Berarti benar-benar berteriak. Bisa. Kalau burung berteriak itu apa coba contohnya? Burung yang berteriak apa? Yang berteriak. Iya. Itu apa? Burung berteriak. Burung yang berteriak contohnya apa? Yang lain saya dulu. Ya. Gimana? Waktunya 5 menit lagi. Ya. Dolphin mau buka. Oh iya. Ngomong mana? Hah? Sama aja sama. Sini kalau yakin tulis. Kalau yakin tulis. Kalau nggak yakin nggak usah tulis. Siap. Lanjut.
Ya. Ciri-cirinya minimal 3 ya, minimal 3 ciri-cirinya, jangan 1. Minimal 3 lah, 1 lagi. Hewan, kamu bilang apa hewan? Oh iya, baru tahu. Kok baru tahu? Ya, waktunya 2 menit lagi. Ya. Satu menit lagi. Ayo. Ayo. Udah beres? Udah? Ayo. Sering kalian aja Pak. Udah? Bisa? Bisa udah? Ya marah udah? Ayo. Beres? Oke. Udah marah? Lagi. Udah ya? Udah. Nah, sekarang Bapak tunjuk untuk presentasi ke depan kelompok 2. Yang kelompok 2 mana? Ini kelompok 2? Iya. Yuk. Seadanya aja Pak, ada Bapak. Ya, nggak apa-apa, seadanya aja. Yuk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yuk. Sama hari ini kan? Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2
bisa bicara. Nah, yang ada. Sifat ciri-cirinya memiliki daun muda, membiarkan relatif lambat, menyusui anak hewan, banyak sapi kambing. Ya. Teruskan. Terus. Nah. Di sini masih. Dari sini, udah. Manfaatnya sama ya. Dari OPPA, BPA sama OPPA manfaatnya sama untuk menambah generasi. Oke. Ya, tepuk tangan Bapak Guru. Saya kelompok satu dulu. Sedikit singkat padat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perkembangan hewan. Di sini ada Yaki, Sidki, Syaril, Adenia. Kita mulai. Ya. Yang terakhir ada ovovivipan. Ovovivipan. Ciri-ciri dari hewan ovovivipan adalah bertelur dan melahirkan. Nutrisinya terisi dari telur. Terus. Apa lagi? Udah. Lupa. Contoh hewan ovovivipan adalah ikan hiu, pari, dan ular. Manfaat perkembangbiakan ini adalah membuat generasi baru atau keturunan baru. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Bila kami presentasi untuk menyampaikan materi, mohon maaf kami juga belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, presentasi dari tiap kelompok sudah selesai. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian. Coba apa materi yang telah kita pelajari hari ini? Aku. Coba. Oke. Perkembangbiakan hewan secara Generatif. generatif. Iya, generatif. Lanjut, siapa yang mau jelasin? Coba. Banyak loh tadi. Siapa? Maharan, apa Maharan? Coba. Perkembangbiakan generatif terbagi berapa? Hah? Ya. Ya. Coba, lihat. Itu salah satunya adalah ovipar, yaitu ciri-cirinya bertelur Ya. dan Terus? hewan ayam. Ya. Sudah? Sudah. Oke. Ada mau? So, ada apa? Ciri vivipar Ya. adalah memiliki rambut berlima. Ya, terus Eh, apa lagi? Apa? Ya. Terus banyak ya. Ya. Sama? Ya. Ya. Tepuk tangan buat yang sudah jawab. Betul ya. Apa yang sudah dijelaskan sama Sidki, sama Adam, sama Edia, sama siapa lagi tadi? Sama Mahran. Itu semuanya benar. Ya. Coba Bapak, zigot terbentuk kenapa? Terbentuk zigot. Sebelumnya Karena apa? ada pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Tepuk tangan. Nah, setelah jadi zigot diproses kembali menjadi apa? Setelah zigot? Jago. Nah, sip. Tepuk tangan lagi. Satu lagi. Ini lebih cepat. Tadi Siti udah, Akil sudah. Satu lagi yang bisa. Berarti Bapak catat 3 orang ya. Satu lagi minta. Nanti Bapak kasih hadiah. Coba. Jelaskan apa itu perkembangbiakan dan juga tujuannya apa? Ya aja. Apa pembagian keturunan Terus tujuannya apa? agar membangun generasi baru. Itu tujuannya. Pengertian perkembangbiakan apa? Pengertiannya apa? Adanya apa? Adanya anak, Oh, ada perkembangbiakan oh. Buah-buahan. Nah, tumbuhan. nah, gitu ya. Ini Pak, jadi nggak usah ngomong Kan? tadi, apa tadi? Udah 3 ya berarti Ejar, Sidki sama Akil. Oke. Baik. Sekarang ada materi gimana hari ini? Materi hari ini seru kan? Apalagi nanti kita lanjut ke yang vegetatif. Oh, vegetatif lebih rumit dari yang generatif tapi menyenangkan lah pokoknya. Gitu ya. Nanti kita lanjutkan di materi atau di minggu yang akan datang. Sekarang mungkin sekian ya pemaparan materi dari Bapak tentang perkembangbiakan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ayo kalam. Mari kita tutup dengan bacaan bersama-sama.